bertanggung jawab dalam piket. Nah, boleh tulis seperti itu. Tulis di kertasnya masing-masing. Tolong agak besarkan tulisannya. Nggak boleh contek. Yang menurut kita itu menjadi nilai keyakinan yang harus ada kita sepakati bersama. Tulis satu aja. Contoh bertanggung jawab dalam piket. Nah, apalagi masukkan nilai-nilainya. Tulis saja ya. Bagi yang sudah selesai boleh bergantian tempel mulai dari sini. Rapikan nanti tempelnya. Oke, nanti tempelnya mulai dari sebelah sini. Selesai? Oke, tadi udah selesai. Boleh kaki tempel ke depan. Tempel ke depan, kegantian, mulai dari kaki. Silakan lanjut yang udah selesai Isa. Tempel, Anif, habis Anif Isa. Oke, nggak usah terlalu jarang karena nanti makan tempat. Sekarang ini kita pakai untuk menempel ya. Oke, good, next, silakan. Habib, habis itu Fatma, masukkan bajunya Habib. Next, Fatma, setelah itu Syifa. Ayo, langsung berdiri. Setelah Syifa, Sarah. Rapikan Fatma. Baris pertama ini ya. Baris kedua lagi, bawahnya. Oke. Next, siapa lagi? Ya, Anda. Sarah, Anda, Salma. Oke, yang lain ya. Yang lain langsung berdiri. Langsung aja, tempel. Oke, tak sampai muda bergantian. Yang muda mundur. Sabar. Oke. Next. Yang udah langsung mundur. Masih ada? Ya, hari ini Fadil udah? Nah. Oke, ini yang berarti terakhir kali ini ya. How many students here? First mainly Oke, ini dia ya. Ini ada, nggak ada dikasih nama ya. Kita coba lihat apa yang dibikin. Nanti kita rumuskan sama-sama. Dari sudut kiri ini ada sopan dalam berkata dan menghargai satu sama lain. Oke, bisa kita pakai itu sebagai keyakinan kelas kita. Sopan dalam berkata dan menghargai satu sama lain. Benar ya? Setuju? Oke, kita lihat berikutnya menghargai juga. Berarti sama dia, menghargai. Terus yang ketiga ada menghargai juga. Sama. Tadi sopan dan menghargai. Yang keempat ada bertanggung jawab dalam mengerjakan PR. Bisa kita pakai? Oke. Next, tidak mengganggu teman dalam belajar. Ini masuk keyakinan tak? Ya. Apa nilainya? Kalau tadi menghargai, kemudian ada bertanggung jawab. Kalau ini tidak mengganggu, apa nilainya? Yang mana? Menghargai. Menghargai juga ya? Menghargai juga. Bertanggung jawab tuh. Next ada take responsibility on picket. Nah, ini yang pikirnya Faris ini ya, berbahasa Inggris. Artinya juga bertanggung jawab. Good job Faris. Next, respect the teacher. Apa artinya? Menghargai guru. Masih menghargai. Kemudian menjaga ketenangan kelas. Masih masuk nilai keyakinan kelas kita? Bisa kita masukkan? Bisa. Next adalah very good, very well. Ini apa yang buat? Very good, very well ini apa? Disiplin mengumpulkan uang kas.
bawahnya juga bertanggung jawab. Terus yang beda adalah bertanggung jawab, banyak yang bikinnya bertanggung jawab. Memperhatikan guru di depan. Menghargai juga. Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan apa keyakinan kelas kita hari ini? Silakan. Apa yang bisa? Sebanyak itu apa yang bisa kita simpulkan keyakinan kelas kita? Come on. Oke, bisa tunjuk kaki. Ya, kaki silakan kaki. Oke, yang pertama menghargai siapa ya? Yang kedua bertanggung jawab dalam menjalankan amanah. Aplaus untuk kaki. Yang ketiga, yang selanjutnya tidak Isa. Silakan Isa. Menghargai teman yang bicara. Sudah disebutkan tadi oleh kaki? Sudah. Yang lain. Oke, membayar kewajiban, tanggung jawab dan disiplin. Aplaus untuk kita. Nah, Ananda, itu adalah keyakinan kelas yang kita sepakati hari ini. Silakan nanti diterapkan di dalam sehari-hari dalam pembelajaran terutama ya. Oke, demikianlah rumusan keyakinan kelas kita pada hari ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni lagi. Nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azamta. Menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting untuk kedisiplinan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taki Agi Faribukti, bisa dipanggil Taki. Saya dari kelas 12 IPA Tafsir. Keyakinan kelas kita ini sangat berpengaruh bagi masa depan kita, karena dimanapun kita harus menghargai siapa yang berbicara di depan dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Sudah sarapan Bapak Ibu? Sudah. Oke, pagi hari ini saya sebagai calon guru penggerak Nur Laila Putri, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Payakumbuh, SMA IPS Raudatul Jannah, insya Allah akan mencoba untuk menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif kepada Bapak Ibu semuanya terkait tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8. Oke, kita masuk slide yang kedua. Nah, Bapak Ibu, apakah tahu apa yang dimaksud dengan budaya positif? Belum? Oke. Nah, Bapak Ibu, budaya positif itu ini adalah salah satu yang harus atau yang wajib kita laksanakan di sekolah, di mana budaya positif itu dia mengandung konsep-konsep ataupun pembiasaan-pembiasaan nanti mengarah ke kedisiplinan. Apa saja itu bisa berupa hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagaimana yang ada di slide, terus keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, nanti kita akan bahas budaya positif itu, konsep-konsep yang berkaitan dengan budaya positif. Oke, berikutnya adalah disiplin positif. Budaya positif itu dapat diwujudkan melalui disiplin positif. Nah, cara penerapan disiplin positif sebagaimana yang tertera di depan. Adapun yang ingin dicapai adalah nanti peserta didik itu bisa bertanggung jawab dan juga dapat menumbuhkan kesadaran diri tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang diyakini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, berikut peserta didik dengan adanya disiplin positif ini juga mampu nantinya untuk mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang berikutnya adalah tujuannya dengan adanya disiplin positif dapat membuat murid paham dan menyadari bahwa sesuatu yang mereka lakukan atau tindakan yang mereka lakukan itu bukanlah paksaan, bukan karena mengharapkan sesuatu, tetapi itu datang dari diri mereka sendiri atau sifatnya adalah internal, dan tidak juga mereka itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan atau takut diberikan hukuman oleh guru. Nah, ini yang dimaksudkan dengan disiplin positif. Berikut kita lihat. Nah, kita coba kilas balik kembali motivasi perilaku manusia.
Mungkin Bu Salma bisa menggambarkan apa saja yang menjadi motivasi atau dasar motif seseorang itu melakukan perbuatan. Kalau dalam pelajaran sosiologi, Ya. seorang melakukan tindakan itu terkadang dia harus mempertimbangkan orang lain. Ya. Contohnya misalkan dia menggunakan tas bermerek Ya. supaya orang lain menilai dia menggunakan barang bermerek. Oke. Tapi kalau ada ini Oke, dalam maksudnya tergantung konteks dan konsepnya ya Bu Salma. Oke, terima kasih. Bapak Ibu beri applause untuk Bu Salma. Terima kasih Bu Salma. Nah, motivasi perilaku manusia di sini kita bisa lihat pada dasarnya seseorang itu berbuat atau melakukan sesuatu karena ada dua motif. Yang pertama adalah motif yang berasal dari dalam atau motif internal, yang kedua adalah motif eksternal. Nah, kita coba lihat gambar di sebelah kiri itu seseorang melakukan perbuatan karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau lebih tepatnya dia tidak mau dihukum. Makanya dia melakukan hal tersebut. Mungkin bisa kita contohkan siswa kita yang mematuhi segala peraturan kita itu mereka melakukan itu karena tidak mau dihukum. Misalnya yang akhwat memakai jilbab seperti itu, mungkin motifnya adalah tidak mau dihukum pada dasarnya. Yang kedua adalah melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, kita tidak munafik, mungkin saya sendiri juga pernah seperti itu, melakukan sesuatu karena mengharapkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, adapun yang paling baik itu adalah motivasi internal kita. Kalau yang dua tadi, poin yang sebelah kiri nomor 1 dan yang di tengah itu adalah motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar karena mengharapkan penghargaan, mengharapkan imbalan ataupun tidak mau dihukum. Itu motivasinya eksternal. Yang paling baik adalah yang di sebelah kanan saya, motivasi internal itu adalah seseorang itu melakukan sesuatu memang berdasarkan dari nilai dalam dirinya atau keyakinan dari dirinya. Contohnya seorang anak itu membuat tugas bukan karena dia itu takut dimarahi, takut kena hukum atau takut tidak mendapatkan plus, tapi dia memang melaksanakan tugas itu karena dia tahu tanggung jawab dan nilai-nilai yang harus dia dapatkan, yang harus dia terapkan di dalam pembelajaran gitu. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu, kita bisa lanjut ya. Kita lanjut saja. Berikutnya adalah, nah sebagai guru sebenarnya kita punya 4 posisi kontrol. Kapan posisi kontrol ini kita lakukan? Ketika kita menemukan di lapangan misalnya anak-anak kita bermasalah. Bagaimana cara kita menyikapi siswa kita? Ada 4 posisi. Yang pertama adalah posisi paling kiri itu kiri atas itu posisi penghukum, di mana dalam posisi penghukum itu guru memberikan seperti stimulus atau statement kepada murid yang membuat murid itu merasa dihukum. Contohnya adalah Bu Ilya bisa mencontohkan? Ya, silakan Bu Ilya. Mungkin seandainya ada siswa yang tidak membuat PR, Ya. nah nanti dihukum berdiri di depan kelas, seperti itu, Bu. Artinya dengan tindakan yang dibuat oleh guru, murid merasa dia itu dihukum. Oke. Posisi penghukum adalah Pak Ibu, contoh kita menemukan siswa kita telat 15 menit masuk ke dalam kelas. Kemudian kita sudah sedang menerangkan. Ketika anak tersebut masuk, kita langsung mengeksekusi, langsung memberikan hukuman. Contohnya silakan keluar saja, atau silakan 2 jam hormat bendera hormat di lapangan upacara. Nah, itu adalah posisi penghukum di mana guru langsung menindaklanjuti, tidak meminta, tidak menanyakan kepada siswa kenapa kamu telat, apa ada masalah, kenapa telat masuk 15 menit. Tidak ada pertanyaan, langsung eksekusi. Itu adalah posisi penghukum. Yang kedua adalah di sebelah yang di sebelah kiri bawah itu adalah pembuat merasa bersalah, di mana kita memberikan seperti kata-kata atau statement kepada anak. Misalnya dia telat, kemudian kita memberikan seperti hukuman kata-kata verbal. Kamu terlambat terus. Kamu tahu nggak? Kamu itu tidak bisa berubah. Kamu selalu terlambat. Kamu adalah contoh siswa yang gagal. Nah, itu adalah membuat merasa bersalah kepada siswa, sehingga itu akan membuat dia merasa
tidak ya insecure ya, tidak nyaman, kemudian dibanding teman-teman yang lain dia tidak percaya diri. Nah, posisi ketiga adalah ini sudah mengarah ke posisi yang diharapkan, posisi sebagai teman, di mana ketika anak melakukan kesalahan kita berfungsi di sini lebih ke teman kepadanya, atau kita mengingatkan kepada anak tersebut. Kamu bisa nak bantu bapak misalnya untuk supaya tidak telat lagi. Gimana caranya? Jadi kita itu seperti ada open kayak diskusi terbuka dengan anak, mengajak anak sehingga dia merasa gurunya sebagai teman gitu. Nah, posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Mungkin Kak Deva bisa, Bu Deva silakan pandangannya bagaimana dengan posisi manajer. Posisi manajer berarti yang pertama guru mengajak berdiskusi dengan siswa, kemudian menanyakan alasannya kenapa, kemudian tidak menjudge bahwa siswa itu bersalah, kemudian mempersilahkan siswa untuk mencari solusinya sendiri atas masalahnya. Mungkin itu Bu Laila. Oke, applause untuk Bu Deva. Nah, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bu Deva bahwa posisi manajer itu dia tidak membuat siswanya itu merasa bersalah, atau lebih tepatnya dia mencoba untuk mencarikan solusi ya Bu Deva, solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Nah, menurut Bapak Ibu, manakah di antara posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer yang paling baik kita terapkan dalam mendisiplinkan anak? Mbak Sri, silakan. Posisi mana yang kira-kira yang paling tepat? Posisi manajer. Posisi manajer apa Ibu? Semua setuju? Oke. Posisi manajer ini kelebihannya kita memang mengajak anak untuk bersifat kritis atau berdiskusi secara terbuka. Apa yang dia alami itu, apa yang dia buat itu, dia nanti bisa menemukan solusinya sendiri. Artinya kita tidak sebagai judge aja, tidak mencap saja, kita juga butuh mendengarkan dari anak gitu. Jadi kita temukan solusinya dalam posisi manajer. Next, kita pindah ke posisi kontrol guru. Nah, kenapa ini di highlight? Nah, ini di garis bawahi di sini posisi manajer karena ada alasan 3 poin. Yang pertama adalah intinya dalam posisi kontrol manajer, seorang guru itu dia bersama-sama murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, yang kedua adalah dalam posisi manajer kita bisa mengajak murid untuk menganalisis kebutuhannya apa, karena kita tahu murid itu juga butuh rasa senang, rasa kebebasan di kelas, rasa diterima oleh teman sebayanya, kemudian kasih sayang dari guru. Nah, posisi manajer itu nanti kita dapat menganalisis kebutuhan murid apa saja yang belum terpenuhi oleh si anak gitu. Mungkin dia di sekolah membuat onar karena di rumah dia tidak mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari orang tua. Sehingga nanti dengan posisi manajer itu kita bisa berguru, bisa berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, terakhir untuk posisi manajer ini kita nanti Pak Ibu ada namanya restitusi, segitiga restitusi, memang seperti piramida. Nah, tujuannya nanti menjadikan murid juga sebagai manajer sehingga tercipta identitasnya murid itu identitas yang sukses, bukan identitas gagal dengan segala permasalahannya. Oke. Kita masuk ke slide berikutnya, keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Mungkin dari Bu Gina, keyakinan kelas itu kira-kira seperti apa? Ya. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Oke, tepuk tangan untuk Bu Gina. Terima kasih Bu Gina. Nah, keyakinan kelas ini dia sebenarnya Bapak Ibu ingat peraturan kelas? Ya. Peraturan kelas itu berawal dari keyakinan kelas. Nah, apa bedanya? Kalau keyakinan kelas ini adalah adanya nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh murid secara sadar sama-sama atas terhadap suatu perilaku yang dia lakukan nanti. Jadi dia meyakini adanya nilai-nilai
kebajikan yang harus dia capai nanti di dalam kelas tersebut. Nanti akan didiskusikan pada awal PBM oleh guru yang akan masuk di kelas tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nanti guru dan murid berkolaborasi dalam membuat keyakinan kelas. Nanti akan ada diskusi terbuka, akan ada guru meminta muridnya untuk membuat satu keyakinan kelas. Apa contohnya? Nilai tanggung jawab gitu. Nah, keyakinan kelas ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Gina adalah salah satu disiplin positif dalam membangun budaya positif di sekolah. Berikut kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu itu adalah salah satu langkah atau metode bagaimana seorang guru itu bisa menindaklanjuti perilaku murid atau dia tidak disiplin. Kita terapkan langkah segitiga restitusi. Berarti caranya menggunakan segitiga restitusi yang merupakan dialog antara guru dan orang tua, atau dari guru ke murid, atau nanti orang tua ke murid. Tujuannya apa? Segitiga restitusi itu mewujudkan karakter murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita lanjut. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 ya Pak Ibu, sebagaimana ada di depan, melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Kita lanjut lihat mana yang menstabilkan identitas, di mana di sini ketika murid berbuat kesalahan, kita mencoba memberikan keyakinan kepada murid bahwa apa yang dia lakukan itu sebagai manusia sifatnya lumrah, karena manusia itu pernah berbuat salah, pernah keliru. Jadi kita coba meyakinkan berbuat salah itu biasa, itu namanya menstabilkan identitas. Tapi yang paling penting di sini adalah kita mencari solusi dari permasalahan siswa. Akhirnya maksudnya menstabilkan identitas, dari dia berbuat kesalahan, dari dia identitas gagal, kita ingin dia menjadi orang yang sukses di sini. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita mencoba mencek kebenaran atau perbuatannya itu atas dasar apa dia lakukan, apa alasannya melakukan hal tersebut. Contohnya dia cabut. Kalau tadi kita bilang cabut, setiap orang memang pernah melakukan kesalahan, tapi sekarang itu yang penting bagaimana kamu tidak cabut lagi. Nah, di validasi tindakan yang salah, kita mencoba menanyakan kepada siswa apa alasan dia cabut tersebut, sehingga kita bisa memberikan seperti stimulus kepada dia, alasan cabutnya kenapa, atau mungkin dia ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi gitu. Itu validasi tindakan yang salah. Next, terakhir, menanyakan keyakinan ini step yang ketiga dalam segitiga restitusi, di mana kita bersama dengan anak berdiskusi masih ingat gak dia dengan keyakinan kelas yang dibuat di dalam kelas. Contohnya dia disiplin, bertanggung jawab, menghargai guru, menghargai pendapat sesama. Nah, masih ingat gak dengan keyakinan kelas? Kalau kamu cabut berarti keyakinan kelas apa yang dilanggar? Menurut Bu Yulia, keyakinan kelas apa yang dilanggar kalau dia cabut? Disiplin, ya, itu adalah keyakinan kelasnya. Kita mencoba mengingatkan anak kembali dengan keyakinan kelasnya. Yang terakhir, baru kita meminta anak, kira-kira bagaimana cara kamu bisa memperbaiki kesalahanmu dengan cabut itu, apa yang bisa dilakukan? Saya berjanji mungkin tidak akan mengulangi. Saya meminta maaf kepada wali kelas. Nah, kita minta dari anak dulu responnya. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini, Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, Pak. Kita masuk berikutnya ada, nah inilah yang kita capai dengan adanya pemaparan teori tadi. Kita ingin menerapkan budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa budaya positif itu merupakan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD. Karena di kurikulum Merdeka sekarang Pak Ibu, tujuan pendidikan itu adalah untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi guru itu sifatnya adalah memberikan tuntunan dan dorongan sebagai tumbuh kembangnya kodrat anak. Karena anak itu memiliki kodrat alam, kemudian kodrat zaman. Kodrat alam itu terkait dengan lingkungan si anak, di mana dia dibesarkan, keluarganya seperti apa. Kalau kodrat zaman itu terkait dengan perkembangan saat ini. Teknologi,
pesatnya teknologi itu kita tidak bisa memakai metode mengajar yang ceramah dua kali sekian 45 menit. Kita memang butuh menyesuaikan metode-metode kita dengan perkembangan teknologi sekarang, variasi dalam mengajar gitu. Nextnya kita lihat ada, nah sebagai calon guru penggerak di sini saya ingin memaparkan kepada Bapak Ibu, adapun nilai dan peran guru penggerak di sini adalah bisa mewujudkan peserta didik atau murid-murid yang nantinya mandiri, kreatif, kolaboratif, inovatif, juga reflektif. Kemudian nanti untuk visi guru penggerak yang terakhir adalah ini yang akan kita inginkan, karena untuk mewujudkan budaya positif tentunya kita harus punya visi. Kita harus punya visi dulu, kita rumuskan bersama-sama. Nanti visi itulah nanti yang membantu kita untuk mewujudkan budaya-budaya positif dengan adanya ya tujuan yang mau dicapainya apa. Contohnya di sini salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif. Bagaimana cara memperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, kita harus membuat gerakan perubahan atau program-program dalam bentuk budaya positif yang dikenal dengan sesuai dengan filosofi KHD, belajar sesuai dengan kodrat anak, kemudian profil pelajar Pancasila. Oke. Mungkin sekian Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Sekali lagi ya, mari kita beri aplaus untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Semoga kita bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita nanti, berkolaborasi dengan anak dalam rangka untuk mencapai pembelajaran yang berpihak kepada murid. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.